Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniasandi dari jurusan Planologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang isi materi dari makalah yang sudah saya buat, yaitu pentingnya kalimat efektif dalam menulis. Oke, kita mulai. Dari pertama kita akan masuk ke dalam pengertian, fungsi dan juga ciri dari kalimat efektif. Oke, kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun secara baku sesuai dengan kaidah-kaidah yang penulisan yang berlaku. Kalimat efektif ini sangat memperhatikan kata atau diksi yang tepat dalam suatu kalimat. Atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa kalimat efektif ini adalah kalimat yang mudah dipahami dan tidak terdapat ambiguitas di dalamnya. Jadi, apa yang disampaikan dengan menggunakan kalimat efektif itu akan tersampaikan dengan baik kepada pendengar atau pembacanya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi kalimat efektif, yang itu untuk menulis dokumen formal, memudahkan memahami isi bacaan, dan juga memperindah kalimat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Terdapat beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa kalimat itu adalah sebuah kalimat efektif. Yang pertama, yaitu berisikan kata-kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, kemudian bersifat hemat dalam pemilihan katanya, kemudian bentuk bahasa dalam kalimat yang sejajar, dan terdapat 3 unsur pokok sebuah kalimat, yaitu ada subjek, predikat, dan juga objek. Pentingnya kalimat efektif dalam menulis. Kalimat efektif meningkatkan mutu tulisan. Oke, secara terminologis, kalimat efektif merupakan susunan kata berdasarkan kaidah yang berlaku. Dalam kaidah bahasa Indonesia, penggunaan kalimat efektif juga termasuk yang paling penting untuk diperhatikan. Kalimat efektif seringkali diabaikan begitu saja pada karya tulis seperti novel dan semacamnya. Padahal, seperti yang kita tahu, peran kalimat efektif ini sangatlah penting dan tidak bisa disepelekan. Secara sederhana, ketika seseorang menggunakan kalimat efektif dalam bahasa yang benar, maka apa yang dikatakan akan jauh lebih mudah untuk dipahami oleh lawannya. Khususnya pada tulisan, sebagai penulis pasti wajib untuk mempelajari kalimat efektif. Namun banyak sekali kasus di mana sebuah tulisan sulit untuk dipahami. Nah, ini terjadi karena kalimat yang digunakan bukanlah kalimat efektif. Alhasil, gagasan yang ingin disampaikan tidak bisa sepenuhnya diterima oleh pembaca. Kemudian yang kedua, selanjutnya, unsur-unsur dalam penggunaan kalimat efektif. Dalam kalimat efektif juga mengandung beberapa unsur penting, seperti yang tadi sudah dibilang ya, ada subjek, predikat, objek. Oke, ada juga pelengkap dan juga keterangan. Namun meski demikian, untuk bisa menjadi kalimat efektif hanya memerlukan paling tidak 3 unsur tadi saja, yaitu subjek, predikat, dan juga objek. Sementara tanpa pelengkap dan juga keterangan, suatu kalimat sudah dapat dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Hal ini mengacu pada tujuan digunakannya kalimat efektif itu sendiri, yaitu kepahaman lawan bicara atau pembaca ya, untuk bisa menerima gagasan atau ide yang disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika pembaca bisa memahami apa yang diutarakan, berarti penulis berhasil dalam penggunaan kalimat efektif. Selanjutnya, pentingnya kalimat efektif dalam menulis, yaitu mutu tulisan ditentukan oleh seberapa efektif kalimat yang digunakan. Oke, banyak sekali saat ini tulisan yang sulit untuk naik terbit lantaran karena kurang berkualitas. Salah satu penyebabnya yaitu tadi sulitnya kalimat untuk dipahami oleh pembaca. Ini tentu terjadi karena penulis tidak maksimal dalam menggunakan kalimat efektif. Oleh karena itu, ya penting untuk mempelajari bagaimana penggunaan kalimat efektif yang benar. Oke. Selanjutnya, ini faktor penyebab ketidakefektifan suatu kalimat. Tadi kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat tanpa ambiguitas. Jika suatu kalimat tidak dapat disampaikan secara tepat, maka pembaca akan mampu memahami maksud yang telah disampaikan tadi. Maka itu yang disebut dengan ketidakefektifan suatu kalimat. Oke, suatu kalimat dikatakan tidak efektif disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, karena
penggunaan kata yang berulang ya. Ini ada di sini penggunaan kata yang berulang. Yang dimaksud dalam penggunaan kata yang berulang adalah terdapat dua kata yang berbeda dengan satu maksud yang sama di dalam satu kalimat. Oke. Kemudian ada ambiguitas, yaitu kalimat yang tidak tegas atau bertafsir ganda, sehingga pembaca akan membayangkan lebih dari satu hal hanya dalam satu kalimat tadi itu. Contohnya adalah kalimat seperti ini ya. Mobil si penyanyi yang tua itu tidak memiliki pintu. Oke, mungkin beberapa orang akan melihat ini bahwa adalah suatu hal yang biasa ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ini adalah kalimat yang memiliki ambiguitas di dalamnya. Contohnya tadi bisa kita lihat lagi. Mobil si penyanyi yang tua itu tidak memiliki pintu. Kata yang tua ini tidak jelas dalam menjelaskan kata, entah itu si penyanyi atau mobil. Bisa jadi saja ini adalah mobil yang tua atau si penyanyi yang tua. Nah, inilah yang disebut dengan ambiguitas. Oke, selanjutnya ada ketidakjelasan unsur inti kalimat. Nah, tadi itu ya, tidak adanya unsur subjek, predikat, dan juga objek. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. Pendidikan itu untuk memperbaiki masa depan. Kalau kita perhatikan mungkin ini memang kalimat yang biasa, tapi jika kita telaah lebih dalam, ini bukanlah suatu kalimat yang efektif. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini tidak terdapat predikat ya. Kalau kita telaah lagi, kita lihat pendidikan itu untuk memperbaiki masa depan. Pendidikan itu adalah subjek di sini. Sementara untuk memperbaiki masa depan bangsa itu adalah keterangan. Jadi di dalam kalimat ini tidak ada predikat dan juga objek. Maka untuk memperbaiki kalimat ini kita bisa menggunakan pendidikan memperbaiki masa depan bangsa. Oke, dari situ baru kita bisa menjadikan ini sebagai kalimat yang efektif. Dengan pendidikan itu subjek, memperbaiki itu sebagai predikat, dan masa depan bangsa adalah keterangan atau objek ya. Jadi itu bisa menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya ada ketidaktepatan makna kata. Nah, hal lain yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif yaitu ini, ketidaktepatan makna kata. Banyak penulis yang masih salah paham dengan arti kata sehingga menimbulkan salah tafsir pada pembaca. Nah, contoh kalimatnya yaitu seperti ini ya. Ketua RT yang arogan acuh pada kebersihan lingkungan. Oke, mungkin yang dimaksud di sini adalah kata acuh itu melambangkan ketidakpedulian si ketua RT kepada kebersihan lingkungan. Padahal acuh sendiri memiliki kata yang berarti peduli ya justru. Maka ini adalah dapat dikatakan sebagai suatu kalimat yang tidak efektif ya, karena terdapat ketidaktepatan makna kata di dalamnya. Oke, selanjutnya ini penggunaan kata depan dan awalan. Oke, kata depan dan awalan ini sering tertukar ya, terutama kata depan di. Oke, kata depan itu harusnya dipisah sementara awalan digabung. Kata depan seharusnya diikuti dengan nama tempat, dan awalan itu diikuti dengan kata benda atau kata kerja maksudnya. Oke, selanjutnya ini dia kesimpulan. Jadi menurut saya penggunaan kalimat efektif di Indonesia masih sangat minim, baik dalam lisan maupun tulisan. Oke, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan dalam pendidikan. Padahal penggunaan kalimat efektif begitu penting ya, termasuk dalam menulis. Karena dengan kalimat efektiflah pembaca dapat memahami apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Oke, penggunaan kalimat efektif dalam menulis juga dapat memperindah isi tulisan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.